Point Barrow, Alaska, 1897. Saat itu puncak musim penangkapan paus. Kapal-kapal penuh pelaut menumpuk di perairan Arktika. Dengan harapan keuntungan di depan mata, biasanya ini adalah bisnis yang lancar dan sangat menguntungkan. Tapi kali ini, segalanya bermasalah. September itu, 8 kapal terjebak bahaya jauh di utara. Musim dingin tahun ini luar biasa keras. Cuaca dingin ekstrem telah membekukan laut dan es mengikat kapal-kapal itu seperti rantai. Seolah-olah es menjadi hidup dan meraih serta mencengkram dengan semakin kuat. Lambung kapal berderit dan berderak melesak karena tekanan. 265 penangkap paus sendirian di padang es ini, perlahan-lahan kapal-kapal mereka hancur menjadi bubur. Angin dingin tanpa henti melolong di latar belakang. Suhu pada termometer tertulis minus 45 derajat Celcius. Tak peduli berapa lapis pun pakaian yang dipakai para pelaut, hawa dingin masih menembus tulang mereka. Mereka jelas harus keluar dari kungkungan ini. Tapi sejauh mata memandang, tidak terlihat apapun kecuali es. Satu-satunya jalan keluar hanyalah menunggu bala bantuan. Mereka tahu perbekalan mereka akan bertahan sampai Januari. Hanya 4 bulan, tapi bantuan segera datang. Di bulan November, kapal penyelamat SS Bear berlayar dari Port Townsend, Washington ke utara sejauh mungkin. Tapi, kapal itu tidak dapat menjangkau kapal yang terdampar tadi karena es tebal membentang ribuan kilometer. Maka, kapten menyandarkan kapal itu di Cape Vancouver dan mengirimkan satu tim penyelamat. Tim itu dipimpin oleh Letnan 1 David H. Jarvis, wakilnya Letnan 2 Ellsworth P. Bertholf. Mereka juga membawa serta Samuel J. Cole, seorang dokter bedah berpengalaman yang bisa memeriksa kondisi kesehatan para penangkap paus yang terjebak itu. Ketiga pahlawan ini tidak akan menempuh perjalanan sejauh 2.400 km itu sendirian. Mereka mendapat bantuan dari para penggembala rusa setempat. Mereka juga menyewa penduduk asli yang tahu cara bertahan dalam situasi mencekam itu. Dilengkapi dengan alat ski, anjing penarik kereta salju, dan sepatu salju, mereka memulai perjalanan panjang dan berat itu. Ekspedisi berusaha bergerak dengan cepat, tapi pada suhu 45 derajat di bawah nol dan medan yang berat, kondisi alam memperlambat seluruh perjalanan. Beruntung bagi tim Jarvis, penduduk setempat sangat ramah. Para penyelamat diundang ke setiap rumah di sepanjang jalan untuk sekadar beristirahat dan memulihkan tenaga. Karena cepatnya perjalanan ekspedisi, anjing penarik kereta menjadi cepat lelah. Setelah 600 km, baru 1/4 dari seluruh perjalanan, anjing-anjing itu sudah sangat kelelahan. David Jarvis menggambarkan dalam catatan hariannya bahwa mereka telah berjalan selama 21 hari terus-menerus hanya dengan 1 hari istirahat. Kaki-kaki anjing terkelupas karena es dan salju. Mereka butuh waktu seminggu untuk pulih, tapi Jarvis tidak punya waktu. Dia sedih harus berpisah dengan anjing-anjing terbaik yang ditemuinya di Alaska itu. Tapi, dia harus tetap berjalan tanpa mereka. Waktu semakin sempit. Persediaan makanan armada penangkap paus itu semakin menipis. Mereka berada di padang es membeku dan hanya secercah harapan yang bisa menghangatkan mereka. Tim penyelamat memahami ini dan mencoba bergerak secepat mungkin. Dalam perjalanan menuju para penangkap paus yang kelaparan itu, Jarvis berhasil menghimpun sekitar 450 rusa dari berbagai penggembala. Tapi tidak semudah itu. Bagi penduduk asli, rusa-rusa itu sangat berharga. Jadi, wajar kalau mereka tidak bisa memberikannya begitu saja kepada orang asing. Charlie Artis Strelok, seorang penduduk asli Alaska, pada awalnya menolak. Jarvis menjelaskan dia ingin mengatasi masalah itu dengan damai. Maka dia memberitahu Charlie bahwa kawanan hewan ini dapat menyelamatkan nyawa ratusan orang yang terdampar. Mendengar ini, Artis Strelok bukan hanya setuju merelakan beberapa rusa, dia bahkan secara sukarela mau bergabung dengan tim penyelamat itu. Rusa kutub sangat penting bagi operasi ini. Hewan-hewan ini adalah sumber makanan yang bagus, sekaligus bisa menarik kereta salju bersama pasokan lainnya. Tim penyelamat membuat semacam kereta rusa yang bergerak melintasi tundra Alaska yang tertutup salju. Mengendarai kereta ini bukanlah pekerjaan mudah. Jarvis mencatat dalam buku hariannya, rusa-rusa itu bergerak sangat cepat. Kalau seseorang tidak sempat meloncat ke dalam kereta atau meraihnya, dia akan kehilangan tim itu. Atau lebih buruk lagi, terseret di salju. Pada 29 Maret 1898, setelah perjalanan sejauh 2.414 km selama 4 bulan, ekspedisi itu akhirnya sampai di Point Barrow.
Jarvis mampu menyerahkan sekitar 382 rusa kutub kepada armada penangkap paus itu dengan hanya kehilangan 66 ekor. Tanpa buang-buang waktu, Dr. Cole mulai memeriksa para pelaut yang kelaparan itu. Yang dia lihat sangatlah mengerikan. Para pelaut yang dulunya sehat dan kuat, penuh kekuatan dan tenaga, kini tampak seperti hantu. Tinggal kulit membalut tulang. Mereka terpaksa menghemat perbekalan untuk bisa bertahan sampai saat ini. Pertama, Letnan 1 Jarvis langsung memerintahkan untuk memberi mereka makan. Lalu, dia juga menyuruh mereka berolahraga guna mempercepat pemulihan. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan kapal mereka. Kapal-kapal itu masih terjebak di es dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Hampir setengah armada penangkap paus hilang, tapi aksi heroik tim penyelamat memungkinkan yang tersisa bisa diselamatkan. Di awal Juli, saat es mulai mencair, akhirnya kapal SS Bear mencapai Point Barrow. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Davy Jarvis bisa bergabung lagi dengan krunya. 97 penangkap paus menyatakan keinginan untuk pulang menaiki SS Bear. Tapi jalur kembali ke selatan terhalang es sampai pertengahan Agustus. Baru saat itulah para pelaut malang itu dapat meninggalkan perairan Alaska yang keras. Tim penyelamat jelas telah menunjukkan kepahlawanan nyata dalam mengatasi perjalanan yang begitu panjang dan berat guna menyelamatkan nyawa orang lain. Prestasi ini tidak diabaikan begitu saja. Dan Letnan 1 Davy Jarvis serta timnya dianugerahi medali emas sebagai penghargaan atas kepahlawanan mereka. Tidak hanya itu, kompensasi senilai lebih dari 35 juta rupiah juga diberikan kepada semua penggembala rusa kutub dan penduduk asli yang membantu tim penyelamat sepanjang jalan. Tapi, orang-orang itu bukan penangkap paus pertama yang terjebak di medan es Arktika yang berbahaya itu. Di bulan Juni 1871, satu armada yang terdiri dari 40 kapal yang sedang mencari paus kepala busur di lepas pantai Alaska mengalami situasi yang sama. Tiba-tiba angin berubah arah dari biasanya dan mulai mendorong es menuju kapal-kapal itu. 7 kapal berhasil berlayar ke selatan dan lolos. Sebanyak 33 sisanya terjebak di dalam es. Di pertengahan September, kru seluruh kapal yang terdampar itu memutuskan untuk meninggalkan kapal mereka. 1.219 orang menaiki sebuah kapal penangkap paus kecil dengan persediaan makanan untuk 3 bulan. Para penangkap paus itu melintasi sekitar 115 km perairan dingin. Mereka akhirnya diselamatkan oleh 7 kapal yang mampu lolos dari jebakan beku itu. Untuk menampung lebih dari 1.000 orang di atas kapal, mereka harus membuang seluruh peralatan dan hasil tangkapan mereka selama musim itu ke laut. Ini mengakibatkan kerugian yang sekarang nilainya hampir mencapai 480 miliar rupiah. Hampir semua kapal yang terjebak di es telah hancur dan tenggelam, kecuali satu. Sebuah pengingat bahwa manusia tetap harus menghargai alam.